yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, kebangkitan, bagaimana kemudian orang-orang kufar mereka merendahkan para rasul, mereka mendustakan hari kiamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan salah satu contoh kisah orang yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang kisahnya Nabi Musa ketika mendatangi Fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ai tajawaza haddahu fil kufri wal fasad, yaitu dia sudah melampaui batas dalam kekufuran, dalam berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kubimbing, akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Subhanallah, da'watul wajizah. Maka Maha Suci Allah, ini adalah seruan yang ringkas. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kemudian diperintahkan dengan ucapan-ucapan yang singkat.
Fakul, katakanlah, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalimat yang santun, yang baik, ya, tidak menjatuhkan, tidak, ya, menjelekkan. Walakinnaha tahmilu usulan kubra fi da'wati ila Allah. Tapi kalimat meskipun singkat, pendek sedikit, ya, tapi mengandung inti, fondasi dari dakwah ketika kita mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala ayyuhal mutadabbirul karim, naqifu ma'a syai'in minha. Mari coba kita pikirkan, kita bahas beberapa, ya, faedah penting dari dakwah Nabi Musa ini, ya, kepada Firaun. Famin hadil usul wal fawaid, di antara kandungan inti-inti penting, ya, dan faedah-faedah di dalam, yang pertama adalah al-badu bitauhid fi da'wati ila Allah, yaitu ketika berdakwah kepada Allah, mulailah dengan apa? Dengan tauhid, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada la ilaha illallah. Yaitu dalam ayat ini tadi, faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika, dan saya bimbing kamu kepada Rabbmu. Diajak kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada ya pribadi, kepada golongannya, kepada madhabnya, enggak, ya, tapi kepada apa? Ayo menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti dakwah semua nabi, semua rasul, ya. Dari yang pertama sampai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam masalah hukumnya, syariatnya beda-beda, Pak, ya. Zaman Nabi Adam masih boleh nikah antara saudara kandung, ya. Di zaman-zaman Nabi terdahulu ghanimah masih halal atau tidak halal untuk diambil, ya. Dan lain sebagainya. Ada perbedaan-perbedaan. Sholat tapi mungkin sholatnya berbeda, ya. Ada yang sholatnya, ya, apa namanya, bukan 5 waktu seperti kita. Puasanya juga berbeda, ya. Tapi apa? Tapi inti dakwah semua nabi, semua rasul sama, yaitu mengajak apa? Kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu satu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, mereka semua sama seruannya, hanibudullah, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Sama semua nabi, semua rasul, ini dakwah intinya la ilaha illallah, ya. Maka ini persamaan semua nabi, semua rasul. Maka, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, ya. Maka hendaknya hal pertama yang kamu seru mereka kepadanya adalah syahadat an la ilaha, yaitu agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka yang pertama kali dalam berdakwah adalah masalah tauhid, ya. Termasuk dalam, ya, semua hal, ya, dalam masalah dalam kita berkeluarga, ya, dalam kita, ya, prioritas nomor 1 itu adalah masalah tauhid. Semua
kemudian mengajak kepada apa? La ilaha illallah. Nabi Nuh apalagi? Nabi Nuh selama 950 tahun bayangkan. Ya. Cuma ngajak ayo la ilaha illallah, itu pun yang beriman sedikit sekali dari kaumnya. Makanya beliau apa? Berdoa, ya tenggelamkan aja ya Allah. 900 tahun cuma bicara masalah apa? La ilaha illallah. Ya. Maka jangan pernah apa? Jangan pernah bosan. Dan kalau kita mau lihat apa itu dakwah yang benar, ya pasti dakwah yang mengikuti para nabi, para rasul, ya, yang benar-benar masalah tauhid, ya prioritas utama, dan lawannya syirik, ya itu yang terus dibahas. Ya. Makanya ketika Ustadz itu membahas ini masalah tauhid lagi, syirik lagi, tauhid lagi, syirik lagi, itulah, ya justru ketika seorang dai dia yang benar-benar memperhatikan masalah tauhid, masalah syirik, berarti dia adalah mengikuti manhaj dakwahnya para nabi, para rasul. Karena itulah intinya. Makanya Mu'adz ketika diutus, ya, yang pertama kali kamu sampaikan masalah tauhid itu, agar mereka paham syahadat la ilaha illallah. Karena banyak yang apa? Yang nggak paham, ya. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi apa? Ya, dia sholat bahkan, ya. Tapi setelah sholat apa? Pergi ke pohon keramat, minta ke pohon keramat, ya. Pergi ke, ya, menunggu gunung, menunggu lautan, menunggu gua, ya. Cari kesaktian, cari wangsit, cari, ya. Maka apa? Ya, pahamkan dulu la ilaha illallah. Apa itu? Maknanya apa itu? Kan kalau orang Arab dahulu, Pak, ya, orang jahiliyah dulu, mereka nggak mau ngomong la ilaha illallah karena paham kalau saya sudah ikrar la ilaha illallah, ini semua apa? Tradisi-tradisi kesyirikan, apa warisan nenek moyang ini harus saya tinggalkan, yang tidak sesuai dengan Islam, ya. Ya, ya apa? Yang jelas syirik, yang, ya, jelas harus ditinggalkan. Mereka paham, makanya nggak mau apa? Makanya mereka mengatakan, loh berarti kami harus tinggalkan, ya, warisan bapak-bapak kami dong. Adapun, ya, orang-orang belakangan mereka mau la ilaha illallah tapi apa? Nggak paham maknanya, ya. Mengucapkannya tapi tetap berbuat kesyirikan, ya. Nah ini yang kita sayangkan, maka harus terus didakwahkan, ya. Maka itu yang pertama kali didakwahkan juga oleh Nabi Musa, ya, wa ahdiyaka ila rabbik. Yang saya bimbing kamu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah hanya kepada Allah. Kalau berdoa ya hanya Allah yang disebut, ya. Semua ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semuanya hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, berdoa hanya yang menyebut nama Allah, termasuk takut, cinta, yang sifatnya ibadah, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhid aslul usul, maka berdakwah kepada tauhid ini adalah inti, landasan dari semua, ya. Karena kalau nggak ada ketauhidan percuma sekali. Ya, tadi biasa habis sholat tetap kedukun, ya, masih nyembelih untuk apa? Jin, ya. Maka apa? Fondasinya adalah tauhid, dan ini mempermudah kita, buat kita nggak bingung, nggak, ya, nggak galau, nggak, ya, stres ketika berdakwah. Karena masalah itu kan banyak, ya. Ada masalah apa? Akhlak, ada masalah ekonomi, masalah apa, ya. Coba dulu kalau Nabi SAW berdakwah langsung itu bagaimana, ya, militer Romawi, militernya, ya, apa namanya, Persia dulu kan dua kekuatan besar itu apa? Romawi dan Persia. Kalau memikirkan politik, wah gimana kita ini orang Arab kok di bawah, ya, diinjek-injek sama orang Persia, kita jadi jajahan mereka, wah bingung. Ini gimana nih emas kita kok diambil semua, ini semua sumber daya alam kita ya. Bagaimana kita ini kok orang Arab miskin misalnya. Kalau mikir itu pusing, Pak, ya. Tapi Nabi SAW diberikan mudah sudah. Pokoknya la ilaha illallah terus
idzan salahal qalbu bi tauhidillahi ta'ala wa ta'zimihi, apabila hati itu sudah menjadi baik, menjadi bersih dengan ketauhidan kepada Allah, mengakui Allah adalah Rabbnya, adalah sesembahannya, tidak ada yang lainnya selain Allah, semuanya makhluk, selain Allah semuanya rendah, semuanya binasa, semuanya butuh kepada Allah. Allahus Samad, Allah satu-satunya yang mengurus semuanya, semua butuh kepada Allah. Maka ketika hati itu sudah benar-benar dia benar-benar tunduk kepada Allah, siap mengorbankan segala, sudah benar-benar pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, in salahat jami'ul a'mal wal akhlaq kafata majalatil hayat, maka akan baik pula seluruh perbuatan, seluruh akhlaknya dalam seluruh bidang kehidupan. Pikirkan tauhid, bagaimana mau memperbaiki keluarga kita, tauhid aja terus. Tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, berarti kita harus kembali kepada Allah. Rezeki kita semua, tubuh kita itu semua inna lillah, semua kita ini milik Allah. Ajarkan itu kepada Allah. Kalau itu sudah benar-benar menancap dalam hati, maka itulah yang akan menjadi petunjuk. Dan seluruh urusan kehidupan akan lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bingung dengan masalah ekonomi, masalah apa. Ini kita harus ekonominya dikuasai Yahudi, ininya terus tauhid. Bukan berarti nggak boleh ngomongin masalah ekonomi pun, tapi jangan sampai kemudian meninggalkan tauhid ini. Jangan kita harus masalah yang penting kita jadikan terpenting, itu jangan. Yang terpenting tetap kita jadikan terpenting. Yang penting-penting kita penting. Jangan sampai ketukar. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, taqrirut tauhid bi'a'zami barahinihi wa awdahiha, yaitu penetapan, penjelasan masalah tauhid dengan sejelas-jelas dan bukti-bukti yang nyata. Faqal, tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, wa ahdiyaka ila rabbika. Ini dalil yang pertama. Wa huwa awwalu dalilin fi kitabillah. Dia adalah dalil pertama yang menunjukkan apa? Ketika disebutkan Allah itu Rabb, berarti Allah itulah yang berhak satu-satunya disembah. Kalau orang meyakini Allah itu Rabbnya, Rabb itu apa? Yang menciptakan dirinya, menghidupkan dirinya, ngasih dia rezeki, ngasih dia udara, ngasih dia matahari, mengatur siang malam, semua, Allah yang mengaturnya. Maka ini adalah dalil dasar pertama kenapa kita mentauhidkan Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, semua manusia Allah seru. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian saja. Sembahlah kalian siapa? Rabb kalian. Berarti Rabb itu satu-satunya yang berhak disembah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka Rabb ketika disebutkan ilah rabbika, berarti Allah lah yang sudah ngasih kamu hidup, ngasih kamu kerajaan, Nah ini kita melihat semua alam ini, ada siang, ada malam teratur, 24 jam, matahari terbit, meninggi, kemudian
ini saja yang begini teraturnya, ya, ada karpetnya, ada jendelanya. Kita yakin ada yang, ya, ada yang mendesain, ada yang membangun, ada yang memelihara, ya. Bisa bersih seperti ini, bisa, ya, pasti ada yang apa? Ada yang melihara. Maka secara akal saja kita pasti ada yang melihara. Nggak mungkin tiba-tiba masjidnya itu jadi sendiri, twing begitu, ya. Tiangnya bangun sendiri, jalan sendiri, ya, karpetnya gulung sendiri, ya. Apalagi alam semesta yang demikian teraturnya, ciptaan-ciptaannya Allah, ya, demikian teraturnya. Manusia tangannya ada dua, tangannya sama panjangnya. Coba kalau manusia tangannya panjang sebelah, mana? Ya, kakinya panjang sebelah, esot semua. Ya. Tapi semua, ya, kakinya sama secara umum, ya kan? Maka pasti ada yang mengatur semuanya, ada yang memelihara, ada yang, ya, menciptanya. Maka ini adalah di antara apa? Dalil yang menetapkan tauhid. Ya, berarti kita harus menyembah Sang Pencipta yang memelihara kita seperti ini. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ar-rifqu fi da'wati ilallah, yaitu hendaknya kita bersikap lembut ketika berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikirkan, ya, bagaimana kita rasakan kelembutan, ya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Faqul, sampaikan wahai Musa, ucapkan, ya, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Enggak dengan, ya, kalimat-kalimat yang, ya, kamu telah melampaui batas, ya, kamu zalim begini, enggak, ya. Ya. Padahal ini orang yang paling zalim, Pak. Sudah diakui, sudah enggak ada yang, ya, bayi-bayi disembelih, ya. Orang-orang di Bani Israil disiksa, ya. Dan dia sendiri mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, kata Firaun. Bayangkan, kurang sombongnya apalagi, kurang zalimnya gimana? Mengaku apa? Tuhan yang paling tinggi. Ya. Enggak ada sekarang apa? Ya, pemimpin ada Trump, ada Putin, ada, enggak ada yang bilang ana rabbukum, enggak ada. Ya. Masih kalah sama Firaun. Tapi apa? Ya, apakah Nabi Musa mencaci maki? Ya. Apa kata Nabi Musa diperintahkan? Halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Wa ayyu qalbin yas'u hadzal khitab fala yanqati li udubati hadzal. Ya. Ya, hati manusia, hati siapa saja, Pak, ya, ketika mendengar kalimat-kalimat ini itu, ya, pasti akan merasakan kelembutan, ya, merasakan li'udzubati hadalah, ya, kesejukan dari lafaz ini. Enak lafaz ini, Pak, didengarkan itu, gitu. Ya, halaka ila anta zakka, ya, kamu ingin membersihkan diri, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, saya bimbing kamu, ya, kamu, ya, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mana saja dengar ini baca apa kan? Ya, enak dengarnya begitu. Ya. Wa mimma yubayyinu dzalika, di antara yang menunjukkan hal itu, yang pertama yaitu menggunakan halaka. Halaka. Ya'ridu alaihi ardon latifan bila ilzamin wal amrin. Ya. Apakah, ya, ini menawarkan, bukan apa maksa begitu, enggak perintah kamu harus begini, ya. Tapi apa? Halaka, apakah kamu mau, ya. Halaka, ya, apa kamu pengen, ya. Begitu pula laka, ya, khabaru mubtada'in mahdhuf taqdiruhuna halaka mailun ilaka. Ya. Laka di sini adalah khabar dari mubtada yang terhapus, takdirnya adalah halaka mailun ilaka. Apakah kamu, ya, punya keinginan untuk begini? Ya. Wahadhu ghayatin fit talattuf, wahadhu ghayatun fit talattuf, dan
dihapus. Apa kamu pengen begini, pengen itunya, dihapus Pak. Ya. Apanya itu? Ya, dihapus. Ini menunjukkan apa? Kelembutan. Ya. Fayakunul kalamu wajizan sahlan, sehingga kalimatnya itu singkat dan mudah untuk diterima. Wa ta'amal kaifa qal faqul hal laka ila an tazakka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah wahai Musa, hal laka ila an tazakka. Apakah kamu ingin untuk membersihkan dirimu? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hal laka fi an tazakka. Jadi satu huruf saja sudah berbeda maknanya Pak. Ila sama fi an tazakka. Li'annahu yakfihi fi bidayatil amri an yasila ila zakati nafsihi hada ashalah. Langsung disambungkan kepada apa? An tazakka. Apakah kamu mau untuk mensucikan? Langsung nyambung kepada apa? Zakatun nafs, mensucikan diri, sehingga mudah untuk diterima. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempergunakan huruf ila yang menunjukkan kepada menuju, akhirnya. Amma dukhul fi anwa'i tazkiyati wa taghalghul fiha. Tapi kalau diperinci, ya, membersihkan diri dari ini, ya, maka ini adalah apa? lebih berat diucapkan bagi orang yang memang sudah benar-benar menentang. Tapi ini dengan apa? Dengan kalimat yang lebih ringan, lebih mudah diterima. Wa ta'amal kaifa nusibat tazakki wal khasyati ila fir'aun. Dan lihat bagaimana dalam ayat ini membersihkan diri, mensucikan jiwa, dan rasa takut kepada Allah ini disebutkan kepada siapa? Kepada engkau, kepada Fir'aun. Ya. Halaka ila anta zakka. Jadi domirnya itu, kata-katanya itu engkau. Apakah engkau? Ya. Fatakhsya, engkau takut, engkau mensucikan diri. Ya. Ini disebutkan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya. Wa nusibal hidayah ila nafsihi. Ya. Adapun hidayahnya, bimbingannya dinisbatkan kepada dirinya sendiri, kepada Nabi Musa. Faka'annahu yaqululah, seakan-akan Nabi Musa berkata kepada Firaun, anta ladzi tatazakka wa takhsha. Engkaulah yang mensucikan diri, engkaulah yang takut. Ya, berarti kamulah yang bagus begitu. Ya. Wa inna ma'ana mujarradun dalil, sedangkan saya ini cuman ngasih aja, kamulah yang ini cuma menunjukkan saja. Au alatun tu'arrifu at-tariq. Saya ini cuma rambu-rambu saja menunjukkan jalan. Tapi kamulah yang takut, kamulah yang mungkin ini bagus sekali, bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan ditanyakan. Mohon jangan jika silakan.
zahirnya yaitu adalah yang berjamaah dan selalu dapat takbiratul ihramnya imam. Ya. Zahirnya juga Pak, ini baik mukim ataupun musafir. Ya, kalau ingin mendapatkannya ya tetap harus memenuhi syarat-syarat tadi, berjamaah, kemudian ikut jamaah ya di masjid, dapat takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau menjamak dan sebagainya kehilangan ya masbuk dan lain sebagainya, maka tidak mendapatkan keutamaan tersebut, baik dia mukim maupun musafir. Ya. Tapi kalau dia musafir ya nggak usah ya menyulit-nyulitkan diri, harus ini, nggak usah. Ya. Maka apa? Ya. Ini bagi memang mereka yang memiliki ya kelapangan kemampuan ya. Hanya dia coba mengamalkan hadis ini meskipun sekali dalam umur hidupnya. Ya. Apalagi yang ya sudah pensiun misalnya ya, sudah nggak ada kerjaan ya, datang ke masjid lebih awal kan bisa gitu ya. Kalau perlu jadi tamir masjid Pak ya. Jadi jaga-jaga masjid gitu ya. Nah, jadi bisa 40 hari begitu. Ya. Kan kalau masih dinas itu kan agak repot gitu ya. Harus ini harus itu ya. Maka ya disesuaikan gitu. Kalau ya di safar jangan ya kemudian saya harus sholat di waktu, akhirnya apa? Akhirnya terlambat, akhirnya ya kecapean ketika safar. Ya, kita sudah diberikan rukhsah ya ambil gitu. Ya. Maka jangan sampai kita juga berlebihan ya dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua tadi yaitu adalah hendaknya kita diri sendiri dulu, kemudian jangan sok-sokan tadi begitu ya. Maka sebenarnya tidak menjadi syarat ya, tetap kita sampaikan ya, kita harus, kalau itu memang kewajiban kita harus menegur, harus menasihati, harus ya. Terus ya misalnya pada keluarga kita lihat ya anaknya gak sholat ya harus diperintahkan sholat ya, istrinya gak nutup aurat ya harus kita perintahkan ya. Meskipun kita misalnya masih ya banyak kekurangannya, tetap itu kewajiban ya. Jadi tetap kita juga tetap harus berdakwah, kita harus menyampaikan ya, dan itu tidak menunggu kita harus sempurna dulu ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa firman ya alladzina alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum ya. Orang beriman hendaknya kalian memperhatikan diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat, yang keliru kalau kalian sendiri mendapatkan petunjuk ya. Maka kata Abu Bakar Siddiq ya, beliau menjelaskan ini bukan berarti apa sudah kita yang penting diri kita sendiri perbaiki, nggak usah amar ma'ruf nahi munkar, enggak ya. Jadi